Nah, selamat datang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelumnya, kita telah belajar tentang kalimat utama. Dan hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Nah, paragraf. Sebenarnya, apa hubungan antara kalimat utama dan paragraf? Hubungannya adalah sebuah paragraf itu dapat terdiri dari kalimat utama. Nah, sedangkan apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang diawali dengan ciri-ciri kalimat pertama yang menjorok ke dalam. Nah, berikut akan ditampilkan salah satu paragraf. Nah, di sini terdapat teks atau sebuah paragraf. Nah, ciri-cirinya adalah bagian menjorok yang ada pada awal kalimat. Jika kalian sering membaca buku, kalian pasti akan pernah melihat bagian-bagian dari teks yang menjorok ke dalam. Nah, bagian yang menjorok ke dalam itu biasanya disebut dengan paragraf atau dihitung satu paragraf. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis paragraf. Jika dilihat dari letak kalimat utamanya, jenis paragraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan atau di awal. Nah, berikut adalah contoh paragraf deduktif. Salah satu ciri khas dari paragraf deduktif adalah kalimat awalnya itu bersifat umum atau menerangkan sebuah informasi umum. Nah, untuk jenis paragraf yang berikutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Contohnya, nah, berikut adalah contoh paragraf induktif. Salah satu ciri khas dari paragraf induktif adalah kalimat akhirnya menyimpulkan teks. Biasanya ditandakan dengan kata maka itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, untuk itu, dapat disimpulkan, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk jenis paragraf berikutnya dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran sendiri adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan juga ada di akhir. Nah, bisa diperhatikan contohnya. Teks ini pada awalnya menjelaskan informasi umum, yaitu perilaku membuang sampah merupakan kegiatan yang sangat merugikan, dan di akhirnya kemudian disimpulkan atau ditegaskan kembali. Oleh sebab itu, tidaklah salah apabila terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan lingkungan. Nah, sekian pembelajaran singkat mengenai paragraf dan jenis-jenis paragraf hari ini. Kita bertemu di lain waktu.